gitu. Mungkin bisa langsung, tapi kalau langsung kayak gitu biasanya memang butuh energi yang lebih banyak. Kalau butuh energi yang lebih banyak ya berarti ya kita nggak jadi panen energi dong, kayak gitu kan. That's why prosesnya memang uh, cukup kompleks ya, kayak gitu. Dan satu hal lagi, mungkin teman-teman kemarin sudah dikasih tahu ya, yang berkenaan dengan reaksi anaplerotik gitu ya, itu di sini sebentar. Nah, reaksi anaplerotik atau isi ulang senyawa gitu ya. Kayak misalnya dari malat ke oksaloasetat gitu. Di sini ternyata memang ada suatu reaksi untuk yang berasal gitu ya, yang berasal dari senyawa lain atau menghasilkan senyawa lain kayak gitu. Kayak misalnya malat itu bisa diisi lewat pirufat dengan enzim malat kayak gitu. Nah, tapi kan pirufat tadi awalnya kan dia nggak boleh masuk tuh. Gimana caranya supaya dia bisa masuk dalam apa namanya tadi matriks mitokondria gitu ya. Jadi si pirufat ini sebelum dia masuk ke dalam matriks mitokondria itu dia dirubah dulu jadi malat. Jadi baru malatnya bisa masuk ke dalam matriks mitokondria kayak gitu. Jadi memang ada reaksi itu kompleks karena apa? Ya karena ini dia itu menjadi apa ya kita bilangnya senyawa transisi untuk senyawa lain kayak gitu. Kayak suksinil CoA. Kalau misalnya kamu bikin alfa ketubutarat langsung ke malat kayak gitu misalnya, tubuh kamu tidak akan memproduksi heme, tubuh kamu tidak akan memproduksi porfirin kayak gitu. Porfirin ini kan ini ya protein yang bentuknya untuk hemoglobin ya, untuk pembentukan hemoglobin kayak gitu. Itu kan penting banget ya. Jadi Tuhan itu menciptakan sesuatu itu pasti ada alasannya gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang aku masuk farmasi aku merasa kayak belum apa-apa, aku belum dapat apa-apa kayak gitu. Nggak mungkin Tuhan menjatuhkan atau menerjunkan kamu, menceburkan kamu ke farmasi itu nggak mungkin, nggak ada tujuannya kayak gitu. Kamu sudah di situ, coba jalani, coba cari tujuan kamu di situ apa. Gitu sih kira-kira ya. Jadi memang ada beberapa yang mungkin kalau kayak gini kan instan aja gitu, bisa. Tapi ternyata ketika dia lewat sini, gitu ya, dia bisa membentuk hal yang lain. Sama halnya kalau misalnya teman-teman nih, pengennya ikut ini, lomba ini, gitu. Dapat, pengennya dapat ini, ternyata nggak dapat, gitu. Harus lewat berapa proses dulu. Nah, dari proses-proses itulah kan teman-teman akan mempelajari sesuatu atau justru lebih bermanfaat, gitu ya. Jadi jangan ini gitu ya, jangan bersedih hati. Ya ini analoginya kalau di kehidupan sehari-hari aja sih. Itu ya. Sorry, kita mungkin tidak ada istirahat gitu ya. Saya agak ngejar waktu. Teman-teman kalau mau off cam silahkan. Tapi nanti kalau misalnya saya panggil namanya harap on cam ya. Gitu. Kalau mau minum silahkan gitu. Sambil saya langsung lanjut aja gitu ya. Nah, dalam proses dalam siklus Krebs ini itu ada regulasi atau kinerja dari beberapa vitamin gitu ya. Ada riboflavin, ada niacin, ada tiamin dan asam pantotenat. Silahkan googling riboflavin itu vitamin apa? Silahkan. Langsung jawab aja. Riboflavin itu vitamin apa? Vitamin B2, Bu. B2. Oke. Kemudian kalau niacin B berapa? B3. B3. Oke, tiamin B1. Oke. Asam pantotenat? Asam pantotenat? B5, B5, Bu. B5. B kompleks itu ini, semuanya. Itu adalah B kompleks. Termasuk B12, B6,
dan lain sebagainya. Itu B kompleks ya. Jadi, kira-kira apa yang teman-teman dapat nih, bahwa kok ini vitaminnya vitamin B semua ya, vitamin B kompleks ya. That's why mungkin teman-teman sering dengar ada orang-orang yang disuruh untuk itu aja minum vitamin B kompleks aja gitu kalau misalnya capek, lelah dan lain-lain. Karena apa? Vitamin-vitamin ini kayak riboflavin ternyata dia FAD. FAD itu tadi kalau misalnya teman-teman lihat di siklus yang ini, nah itu kan untuk pembentukan suksinat menjadi fumarat kayak gitu ya. Di sini akan menghasilkan FADH2 yang mana setara dengan ATP, energi. Energi juga kan di sini. Di sini juga energi juga kayak gitu. ATP tadi hubungannya sama asetil-CoA ya. Gitu. Asam pantotenat juga hubungannya sama asetil-CoA kayak gitu. Jadi kenapa muncul suplemen-suplemen kayak gitu ya? Karena orang-orang tahu gitu ya. Di reaksi-reaksi itu ternyata dia butuh FAD. FAD itu sumbernya dari riboflavin. Riboflavin adalah vitamin B2. Vitamin B2 itu sumber alaminya apa? Gitu. Ada nggak sumber alaminya? Itu yang perlu dikonsumsi. Gitu misalnya. Kemudian NAD dipakainya buat ini di reaksi yang mana? Gitu. NAD itu ternyata sumbernya dari vitamin B3, niacin. Jadi orang-orang bisa mengkonsumsi apa kayak gitu dan seterusnya kayak gitu. Nah, teman-teman di sini di Saintex ya, itu harapannya dari biokimia ini kan tahu ya. Oh, ternyata seperti itu, butuhnya gini. Oh, ternyata itu adalah prekursornya asalnya dari vitamin ini atau dari mineral ini, butuhnya mineral apa. Kayak tadi misalnya mineral Mg2+ dan juga Mn2+, kayak gitu. Ini dapatnya dari mana, konsumsinya, dan lain-lain. Ternyata itu penting banget gitu ya dalam siklus Krebs yang jadi kunci utamanya di metabolisme, kayak gitu. Dari situlah kemudian dikembangkan obat-obatan, suplemen, dan lain-lain, kayak gitu. Ya, jadi harapannya teman-teman di sini nggak cuma menghafal, tapi bisa menganalisis, kayak gitu. Kalau misalnya ini nggak ada, gimana? Ya otomatis gitu. Yang tadi yang memanfaatkan NAD nggak akan jalan. Kalau nggak jalan, proses mana yang nggak akan jalan? Efeknya apa? Kayak gitu. Seperti itu sih yang diharapkan untuk teman-teman ya. Kemudian untuk regulasinya, itu ada beberapa enzim regulator. Yang pertama ada sitrat sintetase, yang kedua adalah isositrat dehidrogenase, dan yang ketiga adalah alfa ketogutarat dehidrogenase. Nah, ketiga enzim ini, ya, tadi teman-teman bisa cek ya, di 8 itu yang paling penting adalah 3 enzim ini, gitu ya. Karena apa? Sitrat sintetase kan tadi yang paling awal banget ya, dari oksaloasetat sama asetil-CoA. Ini kan jadi sitrat. Di sini ada si enzim sitrat sintetase itu. Ini penting banget karena apa? Ini yang awal mulanya buat masuk ke siklus Krebs selanjutnya. Ternyata dia dihambat oleh ATP, NADH, asetil-CoA, dan juga suksinil-CoA. Kalau asetil-CoA-nya lebih atau berkurang, nanti dia seperti apa? ATP-nya lebih atau kurang, dia seperti apa? Kayak gitu ya. Nah, kalau ATP-nya tinggi, otomatis kan cadangan energinya sudah sangat tinggi. Ketika cadangan energi sudah sangat tinggi, maka dia akan menghambat ini. Jadi siklus Krebs itu akan dihambat. Jadi nggak perlu lagi nih bikin energi. Mungkin bisa untuk yang lainnya. Senyawanya bisa diarahkan untuk hal yang lainnya. Itu contohnya. Kemudian ada enzim isositrat dehidrogenase, gitu ya. Itu dia dihambatnya sama ATP juga. Teman-teman bisa cek di reaksi yang tadi, gitu ya, ada ATP nggak di situ, ada ADP nggak di situ. Kemudian yang ketiga adalah alfa ketogutarat dehidrogenase. Nah, di sini saya poin ada tugas 1. Ya.
Di sini kan saya udah nyebutin nih, inhibitor enzimnya ada ATP, nah dia bla 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 bla. Ya. Jadi poin 1, tugas 1 adalah inhibitor dari masing-masing enzim ini. Ngapain, Bu? Nanti ya, di akhir. Oh, ini tadi anak klerotik tadi, cuman ini aja, ngulang aja gitu ya, bahwa si senyawa-senyawa dalam siklus Krebs kayak alfa-ketobutarat, kayak sitrat gitu ya, suksinil-CoA, oksaloasetat, itu dia mengisi pembentukan senyawa lain. Yang misalnya, kenapa kalau misalnya orang banyak makan karbohidrat dia bisa gendut? Itu tadi, sitrat, ketika dia dihambat, gitu kan di sini ada yang dihambat, ATP-nya sudah berlebih, dia dihambat, dia akan disimpan dalam bentuk asam lemak dan juga sterol. Asam lemak dan juga sterol ini dia akan masuk ke adiposa. Otomatis dia akan jadi lemak kan, lemak kulit kan, lemak yang ada di bawah kulit kayak gitu. That's why gendut, gitu ya. Kemudian alfa-ketobutarat dia akan menjadi glutamat. Glutamat ini adalah bahan untuk bikin purin. Purin ini untuk DNA, RNA. Tuh. Kemudian ada juga untuk bikin ini. Ini adalah asam amino. Gitu ya. Suksinil-CoA tadi sudah disampaikan untuk hemoglobin. Oksaloasetat untuk PEP. PEP nanti dia bisa jadi glukosa darah khususnya. Kalau misalnya tubuh glukosa darah rendah, tapi dia punya cadangan yang lain gitu ya, pembentukan glukosanya lewat sini gitu ya. Atau dia untuk bentuk asam amino lain. Ini untuk DNA, RNA juga. Ini untuk asam amino. Kompleks ya. Itulah kenapa si siklus Krebs ini menjadi pintu Doraemon. Tuh. Oke? Nah, sudah jam 3, 10 menit lagi ya. Mungkin agak saya percepat aja. Habis dari siklus asam sitrat, itu kan dia ada dihasilkan tuh NADH, kemudian ada FADH, gitu-gitu kan, ada 2. Ini kan cuma nggak bisa langsung dipakai, dia harus jadi ATP. Nah, proses dia jadi ATP itu adalah namanya transfer elektron. Jadi akan ada apa namanya kayak jual beli elektron lah bahasanya, pertukaran. Nah, ketika jual beli itu terjadi, itu kan ada elektron-elektron yang dilepaskan, gitu kan. Nah, elektron yang dilepaskan itulah yang kemudian dipakai untuk membentuk ATP di ini ATP sintase di kompleks 5. Ada kompleks. Nah, kalau tadi siklus asam sitrat di matriks mitokondria, fosforilasi oksidatif dan juga transfer elektron, ini elektron chain transport gitu ya, ECT, itu ada di membrannya. Ada di membran matriks mitokondria. Nah, di membrannya ini ada banyak enzim, teman-teman bisa baca di sini. Ada enzim ATP sintase, membran transporter, dan lain-lain. Di intermembrannya juga ada beberapa enzim, di outer membrannya juga ada enzim. Jadi karena ini bentuknya ruangan, itu memang bagian luarnya ada, bagian dalamnya ada, bagian sininya ada. Gitu ya. Kompleks banget memang. Jadi gimana ya? Kalau rasanya teman-teman kayak mungkin ya sempat merasa tidak bersyukur dan lain-lain gitu. Coba lihat diri sendiri gitu ya. Mitokondriamu masih normal itu harusnya kamu sangat bersyukur gitu ya.
Aduh, gitu. Itu tuh hal-hal yang sangat kecil yang patut kita syukurin kayak gitu. That's why mungkin untuk teman-teman yang non-muslim, ibadah itu adalah salah satu bentuk syukur juga. Yang muslim juga kan ibadah salah satu bentuk syukur juga. Apa sih yang harus disyukurin kayak gitu. Kayak gini-gini aja tuh harus disyukurin kayak gitu loh. Itu kondria lu masih normal, masih bersyukur, itu aja. Misalnya kamu belum mendapatkan seseorang, terus kamu hopeless, ih, receh itu, gitu kan. Kayak gini-gini aja, gitu. Sesimpel kamu masih bisa bernafas, gitu. Oke? Nah, apa sih yang perlu teman-teman ketahui dalam rantai transport elektron atau ECT ini? Itu bahwa ada 5 kompleks protein dalam membrannya, ya. Ada kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4, kompleks 5. Kompleks 1 itu ada enzim pentingnya, jadi ada yang namanya NADH ubiquinone reduktase, gitu ya, atau ubiquinone oksidoreduktase. Tuh. Kemudian kompleks 2, nih kompleks 1, kenapa NADH? Karena di sini dia merubah ini, no? Kan tadi kita hasil siklus kan ada NADH, ada suksina, ada macam-macam gitu ya. FADH mana? FADH tuh harusnya di sini. Ada FADH juga kayak gitu-gitu. Nah, kayak misalnya di kompleks 1, NADH itu akan diambil elektronnya, gitu kan ya, elektron-elektronnya itu kan dipanen gitu. Kemudian di kompleks 2 itu kita nggak panen elektron sih gitu. Cuman proses succina jadi fumarat ini itu untuk mengaktifasi ubiquinone, namanya ubiquinone, dia suatu senyawa buat dipakai di kompleks 3 gitu ya, di kompleks 3 untuk mengaktifasi yang namanya sitokrom C gitu. Nah, sitokrom C dipakai untuk kompleks 4 memecah gitu ya, memecah oksigen dan juga hidrogen, sehingga kok memecah sih, sorry, menggabungkan untuk menghasilkan air. Gitu. Karena air ini nanti akan dipakai lagi kan di metabolisme, di siklus Krebs itu dipakai lagi dia untuk mendapatkan ini. Nah, respirasi. Kalau teman-teman, nah, the real respiration itu ada di sini, kayak gitu ya. Respirasi sel itu ada di sini. Jadi membutuhkan oksigen, menghasilkan CO2 dan H2O itu ada di sini. CO2 kan tadi ada di siklus Krebs ya. Oke. Nah, ketika H2O nanti dipecah, dia akan ada elektron-elektron yang lepas dan lain sebagainya. Nah, elektron-elektron ini itu akan ditangkap gitu ya, akan ditangkap oleh kompleks 5 yang disebut dengan ATP sintase untuk menghasilkan ATP atau energi. Nah, inilah mesin utamanya di sini, di kompleks 5 yang disebut dengan fosforilasi oksidatif. Karena di sini ada proses penambahan fosfat. Makanya disebutnya fosforilasi oksidatif. Gitu. Yang perlu teman-teman tahu adalah kompleks ini dan juga reaksi apa yang terjadi di masing-masing kompleksnya itu. Gitu ya. Nah, ini tadi komponen-komponennya kan tadi ada NADH, itu, kemudian ada flavoprotein. Flavoproteinnya ada 2 macam, ada FAD sama FMN gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman, saya nggak mendetail sih untuk di sini, karena yang perlu teman-teman tahu adalah bagaimana ATP itu kemudian terbentuk dan bagaimana H2O itu terbentuk, kayak gitu aja. Kemudian sebenarnya di situ ada kompleks FeS gitu ya, besi sulfur. Kemudian ada ubiquinone tadi sudah disebutkan dan juga ada sitokrom khususnya sitokrom C tadi ya. Gitu. Tugas 2 nanti akan dibahas.
ya. Kemudian inhibitor, jadi ada beberapa penghambat dari reaksi ini gitu ya. Khususnya di rantai transfer elektron. Kalau misalnya yang di siklus Krebs kan tadi sudah disampaikan. Nah, ini yang di rantai transfer elektron gitu ya. Mostly itu adalah karena racun gitu ya. Ada beberapa racun yang memang dia bisa menghambat proses pembentukan energi kayak gitu. Nah, tapi misalnya racun ikan gitu ya. Cuman kan ini kan biokimia mamalia ya, jadi kita nggak akan banyak membahas ini. Ini nggak akan dibahas. Saya kurang tahu sih apakah ini ngefek di manusia apa enggak, saya kurang tahu. Paling yang nanti untuk tugas 3-nya itu teman-teman nanti akan membahas untuk obat barbituat amital ini, kemudian antibiotik pirsidin, gitu ya. Kinerjanya dia adalah menghambat NADH dan koenzim Q, koenzim ubiquinon tadi, gitu ya. Kemudian ada yang cara menghambatnya dengan menghambat sisi antara sitokrom B dan sitokrom J1, gitu ya. Ada antimisin, dia itu antibiotik, gitu ya. Kemudian ada British antiluicide atau BA, atau mungkin lebih sering dikenal dengan dimercaprol. Nah, ini tuh apa ya? Kalau misalnya di perang, kalau nggak salah ini ada gas semacam gas dalam perangan kayak gitu sih, seingat saya. Cuman kalau misalnya teman-teman cek di Google di mercaprol ini, itu dia kayak obat untuk, saya lupa, obat untuk saraf kalau nggak salah. Nanti coba teman-teman cek aja. Obat untuk saraf kalau nggak salah dia itu. Jadi memang kayak misalnya kejang-kejang dan yang lainnya kayak gitu kan berarti ada over, ada kelebihan sesuatu di situ yang tidak normal. Nah, itu perlu dihambat tuh. Nah, dihambatnya pakai dimercaprol ini kayak gitu. Jadi inhibitor ini nggak selamanya buruk ya. Inhibitor ini ada yang memang sengaja dikembangkan untuk kondisi-kondisi klinis tertentu kayak gitu. Ya, kejang-kejang kayak misalnya ayan dan lain-lain kayak gitu kan dia ada over di situ, over pembentukan energi kan berarti di situ ya. Kemudian ada yang menghambatnya lewat sitokrom oksidase kayak misalnya karbon monoksida jelas ya, itu racun yang biasanya dikenal pot gitu. Kemudian ada sianida ya, teman-teman mungkin pernah dengar ya berita yang kopi sianida itu ya, hidrogen sulfida dan azida. Nah, yang paling kuat itu kemungkinan adalah racun sianida karena dia kerjanya di sistem saraf pusat kayak gitu. Dia langsung. Sistem saraf pusat itu nggak cuma hanya di otak ya. Oke, nanti di tugas 3 ini akan saya jelaskan juga. Kemudian itu di rantai transfer elektron. Jadi yang keempat ini kan tadi ada 5 kompleks ya gitu. 1 sampai 5 situ. Nah, sebenarnya yang ini itu kita sebutnya proses fosforilasi oksidatif. Jadi rantai transfer elektron, fosforilasi oksidatif itu bagian dari rantai transfer elektron. Gitu. Cuman rata-rata ada yang suka dipisah sendiri kayak gitu. Nah, yang spesifik di kompleks kelima itu inhibitornya ada dalam bentuk uncoupler. Uncoupler itu apa ya? Uncoupler itu dia macam-macam sih. Ada yang bisa meningkatkan permeabilitas kayak gitu-gitu dan lain-lain. Uncoupler-nya ada 2 macam, ada yang sintesis, ada yang fisiologis. Gitu ya, kalau fisiologis dalam tubuh. Mostly gitu ya, kayak asam lemak bebas rantai panjang, tiroksin, termogenin ini biasanya sudah ada di dalam tubuh gitu ya. Nah, terus kalau yang sintesis ini uncoupler-nya ada DNP, cuman DNP ini sudah dilarang FDA karena dia punya efek samping yang agak berbahaya gitu ya. Nah, penggantinya itu adalah FCCP. Jadi dinitokresol, pentachlorophenol, trifluorokarbonil, cyanid, phenyltrazone, FCPP. Kalau yang fisiologis ada termogenin,
termogenin ini biasanya dia ada di lemak coklat. Lemak coklat ini biasanya banyak kan, nah itu dia ada di bayi. Nah, kemudian ada tiroksin hormon, ya. Kemudian ada salivary bebas rantai panjang dan juga golongan ionofor. Ionofor ini macam-macam, mostly dia antibiotik ya. Tuh. Nah, terus ada oligomisin dan juga ada atraktilosid gitu. Ini untuk yang spesifik di fosforilasi oksidatif. Nah, tugasnya jadi dikumpulkan minggu depan, teman-teman membuat mind map tentang nih. Kalau yang tugas 1 ya, saya hilangkan dulu coretannya. Tugas 1 jadi inhibitornya dari masing-masing enzim ini bagaimana sih kinerjanya? Jadi misalnya, bagaimana ATP menghambat sitrat sintetase, bagaimana NADH menghambat ini, bagaimana ini menghambat ini, bagaimana ini menghambat ini. Nah, ini teman-teman bisa cek di reaksi kan ada tuh reaksi sebelumnya kan, reaksi sebelumnya. Nah, itu teman-teman cek. Di situ misalnya tadi ada asetil-CoA dan juga apa tadi oksaloasetat menjadi sitrat gitu ya. Nah, cara ngambatnya di mana? Apakah misalnya ATP, oh enzimnya yang dihambat, oh apanya yang dihambat, kayak gitu-gitu. Pun sama juga dengan si ini, ya inhibitornya ini, gitu kan? Oh ini kan berarti inhibitornya ini. Gimana sih? How? Gitu ya, how. Itu yang pertama. Bagaimana nanti bikin mind map-nya? Berarti nanti ya, teman-teman mind map-nya berarti ini inhibitornya regulator enzim inhibitor enzim TCA itu ada ini siapa yang menghambat apa, prosesnya di mana, itu aja ya. Paham nggak kira-kira? Kalau nggak ada suara saya nggak paham ya. Kemudian yang tugas kedua, jadi komponen ini kan ini komponen rantai transport elektron. Ada ini ya. Tolong itu tadi. Dia ini kerjanya di mana? Atau di proses yang mana? Kayak gitu. Untuk apa? Kayak gitu ya. Masing-masing komponen itu dia tuh kerjanya di mana sih atau buat proses apa sih kayak gitu, untuk apa kayak gitu. Jadi masing-masing dibuat 1 2 3 4 1 2 3 4 5. Kemudian yang ketiga inhibitor sama kerjanya kayak tadi ya. Jadi misalnya berbityl amital atau antibiotik pirsidin A, dia kerjanya bagaimana, prosesnya, proses hambatnya gimana. Lalu apa yang akan terjadi kalau itu terhambat kayak gitu ya. Kalau ini kan jelas ya, ini penghambatan NADH sama koenzim Q, tapi yang di mana kayak gitu kan. Kan tadi ada tuh di komplek-komplek itu kan ada tuh. Tapi kan prosesnya seperti apa gitu. Nah, terus kalau misalnya itu dihambat, apa yang akan terjadi kayak gitu ya. Jadi ketiga-tiganya ke sana. Itu yang tugas yang ketiga. Selanjutnya ini adalah sama, ini juga. Jadi kayak DNP itu kayak gimana, FCP gimana, termogenin, tiroksin, dan lain sebagainya. Ini sama. Oligomisin, atraktilosid itu juga. Seperti itu. Jadi
main lab, kinerjanya seperti apa atau prosesnya apa, terus nanti efeknya gimana sih kalau misalnya itu terjadi. Kayak gitu ya, tulis tangan. Gitu. Jadi kalau misalnya dia prosesnya dalam bentuk gambar, gambarnya boleh dicetak, boleh. Tapi nanti kalau difoto atau dikumpulkan harapannya yang jelas gitu ya. Terus tugas ini merupakan tugas individu atau personal. Gitu. Maksimal 5 halaman di kertas A4. Mau pakai folio juga boleh atau folio. Kemudian di-scan atau di-capture dengan yang jelas ya, capture yang jelas. Harus jelas, kalau enggak ya resiko. Di-upload dalam bentuk PDF ke email saya. Ini emailnya. Jam 13.00 Wita maksimal. Sebelum itu lebih baik. Ya, nilainya juga pasti beda. Gitu ya. Yang penting adalah no cheat. Ketahuan cheat, langsung nol. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Referensinya bisa pakai referensi di sini. Atau mau jurnal dan lain-lain boleh. Nih referensinya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan. Permisi Bu, izin bertanya. Ya, Diva. Itu berarti tadi yang tugas ke berapa tadi, ketiga kalau nggak salah itu tadi kan yang inhibitor yang ada obat barbiturat dan sebagainya itu berarti maksudnya kayak obat barbiturat itu dia menghambat menghambat mekanisme apa gitu ya Bu maksudnya? Proses yang ada di apa namanya fosforilasi oksidatif atau TER-nya itu aja. Jangan kemana-mana, maksud saya. Kalau kamu bilang mekanisme apa, takutnya saya kamu ke farmakologi ya, gitu. Iya, takutnya ke sana. Jadi fokus di proses yang ada di tadi kan ada beberapa kompleks kan. Jadi si obat itu tuh sebenarnya dia menghambat di kompleks mana sih atau enzim apa yang di kompleks itu aja kan kelihatan. Jadi fokus ya, benar-benar fokus di transfer elektron, fosforilasi oksidatif sama TCA itu tadi aja siklus Krebs. Jangan kemana-mana. Gitu ya. Iya Bu, oh iya Bu. Terus yang tadi racun ikan itu ikut dibahas juga atau enggak Bu? Oh nggak usah racun ikan. Iya, kasih Bu. Walaupun sebenarnya saya nggak tahu sih apa namanya kan beberapa proses penangkapan ikan yang secara apa ya itu ada yang pakai racun ikan juga sebetulnya. Saya pernah menemukan kayak lele, aku lupa lele apa gitu ya, yang dia nggak di lele limbat kalau nggak salah. Itu tuh dia tuh ditangkapnya kan karena dia nggak dibudidayakan, dia ditangkapnya pakai masih alami ya, pakai racun. Cuman saya nggak tahu itu racun apa. Terus karena suka ada sisanya, itu apa ngefek apa enggak kayak gitu. Saran saya sih nggak usah aja dulu gitu. Mungkin ke kitanya juga efeknya juga nggak terlalu ini sih, kecuali akumulasi ya kayak gitu. Yang lainnya aja. Ada lagi? Silakan. Sebentar saya cek. Udah cek. Oke, oke, oke. Nah. Ada lagi yang akan let me check.
Winaris Dayanti ada di tempat? Ada. Setiawati Indah Sari ada? Oke. Fadila Zahra ada? Tadi ya, Fadila ya? Ada. Ada, Ibu. Jihan Nazira Ilham? Jihan? Ada, Ibu. Ada. Ibu. Karisma Ainun? Ada, Ibu. Oke. Angelika Samosir? Ada, Ibu. Kamu beneran orang Toba kah? Iya, Bu. Oh ya, luar biasa. Kamu ini di Samarinda apa di sana? Saya di Balikpapan, Ibu. Oh, oke. Tapi keluarga udah di sini ya? Kalau keluarga dari Bapak di Sumatera semua, Ibu. Oh. Beneran di Tobanya? Tobanya mana? Di Pulau Samosirnya, Ibu. Samosirnya yang kalau nggak salah ada beberapa area ya itu ya. Saya nggak tahu, Ibu. Kamu belum pernah ke sana? Saya sudah pernah ke sana, tapi nggak tahu yang Ibu maksud. Oh, yang ini sih, apa sih yang ada perbukitannya bagus banget kayak Bukit Teletabis gitu. Saya lupa. Saya pernah ke sana tapi cuma sampai habis nyebrang dermaganya situ belanja dong. Aduh. Jauh sekali dari Medan, Masya Allah. Ya Allah. Maaf ya, curcol. Alvin Kautsar Desvan itu ada? Hadir, Ibu. Oke. Angelin, ada? Angelin? Oke, tolong dicatat ya, sekretaris ya. Arden Alvan Tobi? Hadir, Bu. Oke, mantap. Semangat. Sebentar, kita cek lagi. Anissa Nurul Pertiwi. Ada ya? Ibu. Akbar Burhan. Hadir, Bu. Oke. Permisi, Bu. Angelin hadir, Bu. Kamu udah mana? Tadi dijawab lagi. Arina Ulian. Ada ya? Tuh, ada Pak Acip. Oke, Pak Acip. Masuk kuliah lagi ya, Pak ya? Oke. Oke, mungkin itu aja dari saya. Teman-teman jangan lupa tugasnya minggu depan ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Selamat sore, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Thank you. Sorry Pak Acip. Overtime. Oh, sih. Oke. Ibu, permisi Bu. Iya. Tadi Arina connecting Bu. Nggak apa-apa. Iya, makasih Bu.